Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sidki dari kelas D4 PM 3A Politeknik Negeri Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan laporan ya, atau menjelaskan simulasi fluid structure interaction analysis in heat exchanger menggunakan software ANSYS. Di sini kan sebelumnya berkelompok ya bersama rekan saya Septian Adiputra Sudaryo. Nanti beliau akan menyampaikan laporannya sendiri di YouTube, di channel YouTube-nya sendiri, seperti itu. Oke, mungkin dilanjut ya untuk pembahasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang dari exchanger-nya itu sendiri, yang merupakan peran penting dalam industri karena fungsi transfer panasnya. Efisiensinya sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aliran fluida dan struktur material. Untuk proyek ini menganalisis interaksi tersebut menggunakan simulasi CFD dari software ANSYS ya, dan evaluasi struktural untuk mendapatkan desain dan material yang lebih optimal. Nah, untuk tujuan analisisnya ada 3. Yang pertama, simulasi distribusi tekanan fluida atau CFD sendiri. 2, evaluasi respons struktural akibat tekanan. Dan yang ketiga ada analisis tegangan, deformasi, dan faktor keamanan untuk menilai desain. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih distribusi tekanan mempengaruhi kinerja heat exchanger? Kedua, bagaimana desain dan material mempengaruhi integritas struktural? Dan yang 3, optimasi desain dan pemilihan material untuk efisiensi dan keandalan. Nah, untuk metodologi ada 3 juga di sini. Yang pertama, CFD untuk pemetaan distribusi tekanan. Yang kedua, hasil tekanan digunakan untuk simulasi struktur statis. Yang ketiga, penyederhanaan geometri dilakukan untuk efisiensi komputasi. Nah, di sini sudah mulai ada gambar ya, atau hasil dari desain dari solid kita udah kirim ke ANSYS gitu. Ini merupakan geometrinya. Nah, selanjutnya ada hasil simulasi. Yang pertama, hasil simulasi tekanan. Yang pertama ada tekanan tinggi dari inlet menurun sepanjang saluran dan mendukung perpindahan panas. Jadi di heat exchanger ini dari inlet ini menuju ke outlet itu tekanannya ya cukup tinggi lah ya, dan untuk strukturnya ini mendukung perpindahan panas. Yang kedua ada hasil simulasi. Tadi kan tekanannya. Kemudian ada hasil simulasi kecepatan. Kecepatan meningkat saat tekanan menurun. Jadi ketika aliran melewati si heat exchanger, kecepatannya itu akan meningkat saat tekanan menurun. Yang kedua, menunjang efisiensi perpindahan panas. Hasil simulasi yang ketiga ada temperatur atau suhu. Penurunan suhu fluida panas dan kenaikan suhu fluida dingin. Untuk pada heat exchanger ini kita bisa melihat ya pada hasil simulasinya
ada dua temperatur bisa menunjukkan suhu fluida panas dan kenaikan suhu fluida dingin. Dan transfer panas yang efektif. Nah, selanjutnya ada FSI atau FSI, Fluid Structure Interaction, pada material yang kita pakai pada simulasi kali ini. Material diuji terhadap tekanan tinggi dan parameternya ada tegangan ekuivalen, deformasi total, regangan elastis. Nah, untuk total deformasi kita dapatkan gitu ya pada simulasi menggunakan software ANSYS. Deformasinya itu nilainya sebesar 0,015 mm. Dan perlu diketahui juga bahwasanya untuk mengoptimalkan desain untuk stabilitas struktural, jadi kita upayakan upayakan dulu pada saat ngedesain gitu untuk ke stabilitas struktur pada saat analisis. Kemudian ada hasil simulasi equivalent stress. Untuk nilainya sendiri yang kita dapatkan itu sebesar tegangan maksimumnya 262,8 megapascal. Dan untuk material mengalami beban yang signifikan untuk material pada heat exchanger ini. Dan selanjutnya ada equivalent elastic strain. Di simulasi kita mendapatkan regangan maksimum senilai 0,0013 dan perlu dipastikan juga kemampuan elastis material. Selanjutnya ada safety factor. Kita dapatkan untuk nilai safety factornya itu sebesar 0,95131. Dan untuk nilai tersebut bisa dikatakan mendekati batas kekuatan material yang digunakan. Dan pada saat simulasi ini perlu dipastikan ya bahwasanya si material ini bisa untuk menahan tekanan tinggi. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari hasil simulasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ada 3 dan sarannya juga ada 3. Yang pertama, kesimpulan tekanan tinggi efisien untuk perpindahan panas tapi menekan struktur. Kesimpulan yang kedua, tekanan rendah lebih stabil tapi kurang efisien. Ketiga, material saat ini cukup baik tapi kurang ideal untuk tekanan tinggi. Dan untuk sarannya yang pertama, gunakan material lebih kuat untuk tekanan tinggi. Yang kedua, desain ulang geometri untuk distribusi tekanan merata. Dan yang ketiga, evaluasi berkala untuk keadaan jangka panjang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.